Halo, selamat sore bersama gue lagi, Adit Dom Slow Vlogger. Kali ini kita akan review motor R25. Ini mau geluk banget ya. Jadi beginilah penampakan awalnya. Nanti kita akan review satu persatu, apapun spek yang ada di sini, ya itu yang terbaik. Jadi ini udah bener-bener kayak bukan R25 standarnya ya, bro ya. Udah parah banget lah pokoknya. Bisa dibilang hedon lah ini motor. Oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama ini ada shock upside-down. Shock upside-down ini dia menggunakan shock depannya punya ZX6 ya, yang tahun 2002. Ya, begini bentuknya. Cakep banget cuy. Oke, yang kedua kita masuk ke, oh ya, di sini dulu aja kali. Nah, di sini ada kaliper Tokicho. Ya, mungkin juga copotan Muge juga kan. Tokicho ini ada double disc kanan kiri. Banyak banget sih ini. Karbon-karbonannya bisa dilihat, spakbornya udah karbon. Ini spakbornya custom ya. Jadi standarnya terus di custom lagi gitu. Ada juga ini untuk karbon-karbon di bagian bracketnya kaliper guys, sama yang buat pendingin kaliper gitu. Oke, selanjutnya ada di master rem. Master rem ini menggunakan Brembo RCS 19 Corsa Corta ya guys. Wah, bisa dilihat cakep banget. Selanjutnya di bagian tangkinya minyak rem ini juga menggunakan Brembo yang pasti original juga, no KW-KW. Dia udah terpasang hand grip domino. Oke, selanjutnya bisa dilihat juga untuk bagian lampu sudah menggunakan Proci alis-alis. Untuk karbon-karbonnya sendiri semua ini custom ya, jadi nggak ada dijual jadi gitu, jadi semuanya custom. Customnya di mana nanti akan gua cantumin di sini nanti ya. Untuk kopling sendiri dia menggunakan kopling hidrolik ya. Untuk kopling hidroliknya menggunakan RCB. Jadi ini RCB buat brake sebenarnya, cuman di custom lagi menjadi kopling hidrolik. Untuk stabilizernya dia menggunakan punya KTC yang model kodok seperti ini ya. Jadi bukan kayak stabilizer pada umumnya, dia menggunakan model kodok seperti ini dan dia full adjustment guys. Ini fork patternnya beda dari yang lain guys ya. Dia menggunakan turbo timer punya HKS. Mantap banget. Bagian ban sendiri dia menggunakan Michelin Pilot Prod 5, ukurannya 120/70. Dan juga ini ada tambahan lagi di bagian sini. Di bagian sini ini namanya shock stabilizer. Biasa dipakai di MotoGP juga banyak sih kayak gini. Ini custom ya, shock stabilizernya ya, untuk ala-ala Muge gitu. Nah, untuk selanjutnya ini bagian spion ya. Spion sudah menggunakan model ZX10R. Untuk spion ini pemasangannya dia menggunakan bracket lagi, dan bracket ini custom. Rapi ya, bisa dilihat rapi banget. Kayak bukan kayak bukan custom gitu, kayak udah bawaan. Oke, lanjut pada bagian frame slider. Frame slider ini menggunakan WR3 ya. Lanjut ke tangki. Tangki ini sudah custom dengan model R1. Oke, yang kekinian. Kalau yang model dulu-dulu masih belum kayak gini ya guys ya. Ini sudah menggunakan custom R1. Untuk bodi-bodi kasar sendiri guys, bisa dilihat sudah menggunakan karbon Kevlar ya. Jadi semuanya tanpa terkecuali sih ini kayaknya. Mulai dari speedo tuh ada covernya. Untuk bagian dashboard sini, lanjut ke bagian bodi samping ini. Nah, bisa dilihat ini semua menggunakan karbon dan ini customnya di mana? Nah, ini dia customnya.
Nah ini single seater juga custom guys, dia nggak ada dijual jadi ini custom semua. Bodi belakang juga udah custom ya, juga bukan standarnya R25 lagi. Namun untuk lampu R25 nya itu masih dipertahankan karena owner ya suka banget sih dengan model lampu R25 yang seperti ini. Nah cakep banget kan. Ini lampunya menggunakan 3-in-1 ya. Untuk footstep dia masih standar guys, cuman dikasih riser peninggi footstep agar lebih racing look, kalau seumpama racing feeling sih jatuhnya kalau seumpama dipakai gitu kan. Dan ini tambahannya untuk di footstepnya dia dikasih karbon seperti ini guys, cakep ya. Meskipun dia menggunakan footstep yang masih standar, cuman indahnya masih dapat, mewahnya masih dapat gitu. Oke, lanjut ke bagian knalpot. Knalpot sudah menggunakan knalpot racing dengan finishing karbon, dan ini menggunakan Pro Speed yang Predator ini kalau nggak salah ya. Untuk tambahannya sendiri dia menggunakan apa ya namanya, pelindung knalpot kali ya, pelindung knalpot. Ini custom guys, jadi ini custom sih, bukan bawaan dari Pro Speed sendiri. Sama untuk di pelindung pipanya juga dia udah karbon. Ini full karbon sih motor ini, udah nggak ada obat lah ini, pokoknya indah banget. Untuk bracket knalpot hangernya dia menggunakan Agna, merek Agna ya, bentuknya seperti ini. Oke, lanjut bagian arm. Arm ini bukan standarnya R25 ya. Jadi arm ini sudah menggunakan merek Delcavic dengan di custom lagi finishing karbon. Jadi arm ini besi yang langsung dilapis dengan karbon gitu guys. Bukan cover. Jadi karbonnya ini bukan cover, melainkan langsung ditempel di bodi metalnya si arm ini. Nah, bisa dilihat cakep banget kan. Untuk hager ya ngomongnya ya, ini topi lah, bisa disebut topi. Dia juga custom karbon dengan ukuran yang sangat presisi banget tuh guys. Jaraknya dari ban ke hagernya itu sangat tipis gitu, mantap. Velg belakang sudah menggunakan velg lebar dengan ukuran 5,5 inci dengan ban ukuran 180 55 ring 17. Nah ini ya sama kayak depan ya, menggunakan Michelin Pilot Rod 5. Untuk shock belakang dia masih standar guys ya, cuman di repaint lagi warna ala Ohlin gitu. Untuk jalur pedoknya dia menggunakan WR3 sama kanan kiri. Untuk body undercoilnya dia sudah modif custom ya guys ya. Kalau standarnya dia cuma setengah aja guys, batasnya cuma di bagian bawahnya frame itu. Kalau yang ini sudah panjang, udah mendekati ke area roda belakang. Nah ini look dari jauhnya. Untuk gear setnya dia menggunakan Triple S, rantai dengan ukuran 520 kayaknya. Lanjut di bagian kunci, ini bukan kunci biasa ya. Jadi kunci ini sudah menggunakan immobilizer system. Dia lebih aman. Jadi kayak di bagian kuncinya ini sudah menggunakan chip guys, agar lebih aman ketika kita riding jauh dan ninggalin motor lama-lama gitu kan. Motor ini nggak bakalan bisa dibobol kecuali rusak. Itu pun sulit berurusannya, soalnya dia udah terkoneksi di bagian elektronik si motor ini. Oke, di bagian depan ini ada tambahan lagi ya. Jadi gue kayak lihat beda gitu kan dari R25 pada umumnya. Dia menggunakan ini standarnya Sabre guys. Jadi standarnya Sabre mulai dari gas spontannya hingga di bagian starting buttonnya ini sudah menggunakan Sabre. Untuk yang sebelah kiri dia sudah menggunakan merek KTC. Oke guys, jadi sekian
video gua. Oh ya, by the way, untuk motor ini dengan model seperti ini yang menurut gua sudah head on, dan ini sebenarnya spek-spek menurut gua ya, ini spek apa ya? Bukan spek touring, tapi justru ownernya itu sudah keliling kemana-mana dengan motor ini, dengan bentuknya yang seperti ini, dengan modifan yang seperti ini, dia sudah keliling kemana-mana. Ya contoh, sudah Toraja, sudah ke Malang, ke Jogja. Untuk Kalimantan sendiri dia udah ke Batu Kacang. Justru mungkin gua juga udah sayang banget sih kalau motor dengan model seperti ini gitu kan, dipakai touring jauh-jauh. Dan ya memang gila sih ownernya. Kalau gua pribadi, kalau sama punya motor seperti ini ya mending gua pajang aja di rumah atau buat kontes-kontes gitu kan, udah pantas banget sih. Tapi ya itu, setiap orang punya prinsipnya masing-masing, dan beliau ini sudah memikirkan matang-matang untuk menggunakan motor seperti ini sebagai motor touring. Gak kebayangkan capeknya seperti apa. Oke cuy, first impression gue ketika menggunakan motor ini, yang pertama koplingnya enteng banget karena udah menggunakan hidrolik. Untuk yang kedua, ternyata stabilizernya kerjanya maksimal banget gitu, stabil banget gitu. Kayak steering dampernya ini meskipun yang model kodok, gak tau ya model kodok itu lebih better apa gimana kan dari yang model konvensional pada umumnya. Cuman menurut gua untuk posisi dari steering damper ini sudah mantep banget sih, keren. Dari segi look, dari segi kinerja juga maksimal gitu. Untuk posisi berkendara tidak ergonomis sama sekali ya guys ya, karena memang posisinya itu nunduk banget kalau menurut gua. Dari motor gua pun kayaknya ini lebih nunduk sih. Cuman yang gua heran ketika modifan seperti ini yang menurut gua udah maksimal, udah head on sih, untuk dipakai jalan gitu masih terbilang enak gitu. Tarikannya dari segi tenaganya juga udah lumayan sih, nggak ada kurangnya yang terlalu signifikan gitu. Cuman si owner itu dia meskipun sering touring kemana-mana, faktanya dia nggak suka ngebut guys. Mentok-mentok paling 100 km per jam, itu pun menurut dia udah paling ngebut gitu kan. Ya dia punya prinsip sendiri agar lebih aman juga dan mengutamakan keselamatan juga sih untuk berkendara gitu. Dari warna airbrushnya ini full color banget ya guys ya. Untuk kalian yang nonton, kira-kira gimana? Bagus gak airbrushan motor ini? Kalau feeling gua ketika pakai motor ini dari segi kenyamanan ya, poinnya di 7.10 guys, 7/10. Karena apa? Shocknya memang keras sih, tapi entah kenapa ketika dipakai di jalan yang sedikit bumpy atau sedikit tidak rata, itu masih terbilang nyaman gitu, masih terbilang ya fungsi dari shocknya sendiri itu masih oke. Baik guys, sekian dari gua untuk review motor ini.
Jika suka silahkan like, jika nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Jangan lupa subscribe, komen-komen juga, kita ngobrol bareng lah di sana. Ketika ada saran atau kritik nggak apa-apa, komen aja, itu bakalan jadi masukan buat gua, bakalan jadi motivasi buat gua untuk lebih baik ke depannya, guys. Oke, nantikan video selanjutnya. See you.